Saya nama Agus Joko Susilo, alamat di Desa Wisata Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di sini saya sebagai owner di Tabu Lampot Indonesia, Desa Wisata Jambu Kediri. Saya mulai menggeluti ini berawal dari hobi. Itu saya bangun tentang perkebunan dan konsep agrowisata petik-petik buah ini saya mulai sejak tahun 2014 yang lalu. Kalau menurut saya di Indonesia itu salah satu kebun agrowisata itu salah satu kebun yang berkebutuhan, sehingga orang yang ingin berwisata salah satunya adalah wisata petik-petik buah. Nah, berkaitan dengan desa wisata, nama branding kita adalah desa yang mampu mengeksplor potensi yang ada sesuai dengan kearifan lokalnya. Salah satunya adalah membuat kebun-kebun agrowisata. Kalau di dalam usaha pembibitan, baik pembibitan maupun kebun, di dalam masa-masa pandemi kita tidak terimbas. Justru saat pandemi itu kita mulai kuat di dalam market kita di Indonesia. Karena apa? Yang jelas pandemi itu membawa dampak. Dampak sebenarnya itu ada dampak yang membuat masyarakat seluruh Indonesia itu prihatin atas adanya dampak pandemi, tapi sisi lain di kebun saya tidak terdampak oleh baik market maupun orang yang datang. Karena apa? Pada waktu pandemi orang-orang harus himbauannya harus stay at home. Orang-orang tidak boleh kontak dengan masyarakat yang lain. Karena konsep kita adalah konsep kebun, maka orang datang ke sini pasti orang jalan-jalan di kebun, tidak touch dengan orang lain, tidak kontak dengan orang lain. Nah, sebaliknya juga untuk pembibitan, saat orang stay at home, orang pasti pinginnya manas-manas, terkena sinar matahari, mereka pinginnya berkebun. Jadi saat pandemi itulah mengawali untuk pembibitan saya lebih secara marketnya lebih luas. Kalau masalah kendala ataupun masalah itu semuanya saya kira pasti ada sesuatu permasalahan-permasalahan. Namun kalau kita mau belajar, kita mau membaca, melihat, berkunjung ke kebun teman-teman, itu salah satu bagian dari pembelajaran kita. Kendala di dalam berkebun itu kalau mau namanya tanaman hidup juga pasti ada tingkat risiko kematiannya juga. Nah, untuk mengatasi risiko kematiannya itu, kita ya itu harus belajar mampu untuk mengondisikan tanamannya dengan baik dan benar, sehingga tanaman itu tumbuh subur, tanaman itu akan berbuah dengan lebat. Untuk budidaya di kebun saya, di Desa Wisata Jambu Tabu Lampot Indonesia ini ada alpukat, branding kita. Alpukat adalah alpukat kelut, kelengkeng ada kelengkeng kategi, durian ada durian musangking, dan durian oce bawor. Nah, itu di sini kita kembangkan seperti di Tabu Lampot ini ada kita tanam di grounding langsung di tanah, untuk skala produksi juga ada. Jadi ada 3 macam itu, 3 macam buah yang kita kembangkan di sini: kelengkeng, durian, alpukat. Di kebun sini ada beberapa varian. Jadi contoh alpukat itu saya sudah punya 50 varian alpukat yang saya kembangkan di sini, baik Tabu Lampot maupun saya tanam untuk contoh-contoh displaynya ada 50. Namun ada beberapa alpukat unggulan yang ada di Desa Wisata Jambu. Salah satunya adalah alpukat kelut, karena alpukat kelut itu merupakan branding alpukat dari Kediri. Kita punya potensi besar namanya Gunung Kelut, maka alpukat yang besar itu saya namakanlah
saya sematkanlah dengan nama alpukat kelut. Untuk alpukat kelut itu ukurannya bisa mencapai 2 kilo. Jadi besar, kategori alpukat jumbo. Untuk daging juga lembut, tekstur juga lembut, warna daging kuning mentega, rasa taste-nya taste mentega. Untuk edible portion juga mantap, artinya ketebalan buahnya itu mantap. Jadi yang membedakan itu dibanding alpukat-alpukat yang lainnya. Untuk pengembangan alpukat kelut itu kita memakai sistem grafting atau sambung pucuk. Jadi kita kembangkan alpukat-alpukat itu untuk dari mulai sambung pucuk itu kita membuat skala banyak, artinya skala besar untuk kebutuhan market kita, karena bibit-bibit alpukat kelut itu sudah menyebar di seluruh Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang penghobi tanaman buah dalam pot, untuk apapun itu meskipun alpukat, jadi pada dasarnya kunci untuk membuahkan di dalam pot itu ada 2 cara, yaitu stressing atau disakiti. Tapi yang jelas kita harus memilih kualitas bibitnya. Bibitnya dulu, kualitas bibitnya. Ada 2 cara untuk membuahkan buah, stressing atau disakiti. Jadi kembali lagi kepada sifat manusia. Sebenarnya persamaannya adalah sifat manusia, di mana tanaman tersebut akan mati, stres, pasti mengeluarkan anak-anaknya dulu. Jadi mati-matio kalau aku sudah punya keturunan. Itu sifat tanaman sama dengan sifat manusia. Nah, berarti harus ada, kalau dulu nenek moyang dulu itu dicacah-cacah, itu harapannya juga berbuah, pasti karena dia tersakiti maka akan muncul bunga dan buah. Namun secara estetika itu kurang, performnya kurang bagus, terlalu ekstrim untuk disakiti, maka pemberian fosfat dan kalium yang tinggi itu salah satu solusi untuk bisa membuahkan alpukat di dalam pot. Untuk omset di kebun saya itu pokoknya saya harus selalu mengeksplor potensi, saya harus kreatif, inovatif, adaptif, saya harus membuat video setiap hari, maka keuntungan itu akan mengalir kita dapatkan. Kalau dalam jumlahnya, jumlah keuntungan yang kami dapat itu tidak menentu, tapi alhamdulillah kami sudah banyak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat kami juga mendapatkan nilai ekonomi dari kebun ini, karena setiap hari banyak kunjungan baik dari dalam kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Hari ini tadi juga sampai juga langsung bisa kenalan tamu saya dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, tamu-tamu yang lain dari luar pulau. Setiap hari pasti banyak kunjungan seperti itu, karena kita sudah mengkrit bahwa kebun ini salah satu bagian dari kebun wisata. Nah, untuk kesibukan saya sendiri, saya memang menyibukkan diri bagaimana saya harus menghormati tamu, bagaimana saya harus menghandle tamu-tamu yang datang. Ketika orang datang bisa menanyakan dan saya temui langsung, itu salah satu juga bagian untuk market kita. Ketika orang datang pasti mereka ingin mendapatkan kepuasan. Nah, saya berusaha untuk hadir di situ, saya berusaha untuk bisa menemani mereka, mengedukasi mereka. Itu salah satu trik market juga. Marketing yang wajib dilakukan juga harus seperti itu. Kebetulan saya saat ini masih menjabat kepala desa di Desa Jambu, dan saya meminit waktu itu harus imbang, artinya desa juga jalan, bisnis atau usaha saya juga jalan. Alhamdulillah saat ini saya menjabat kepala desa itu salah satunya untuk menunjang program-program ke masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan apa yang saya buat, salah satunya ada program-program ke masyarakat namanya program mendadak kaya. Mohon maaf, program mendadak kaya itu salah satu program, bukan berarti kita sombong atau membual, enggak, tapi itu hanya untuk sebagai semata nama untuk memotivasi warga masyarakat kami, warga masyarakat Desa Jambu, supaya mereka lebih semangat lagi. Nah, programnya adalah mulai membuat bibit,
setor ke kita, mulai hasil buahnya setor ke kita, seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kami bisa diterima di masyarakat secara luas di Desa Jambu tentang adanya program-program agrowisata ini. Buat teman-teman atau baik pecinta tanaman, hobiis, pekebun dimanapun berada, jadi ayo kita turut serta-merta. Salah satu hal yang mudah untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia, untuk bumi kita adalah sedekah menanam. Karena menanam itu bagian dari sedekah amal jariyah yang kita berikan dalam bentuk oksigen. Karena turut serta menghijaukan bumi kita, dan sisi lain adalah sebuah keuntungan yang luar biasa menurut saya, karena berdasarkan analisa rasio hasil usaha yang saya dapatkan selama ini, alhamdulillah kami sudah merasa untung dari hasil-hasil baik bibit maupun buah. Nah, bagi teman-teman, ada beberapa komoditi yang bisa ditanam atau dikebunkan. Salah satunya ada alpukat, kelengkeng, durian. Itu salah satu komoditi yang berkebutuhan secara pasar nasional dan internasional mungkin itu. Itu buat teman-teman, terima kasih saya sampaikan, dan juga jangan lupa juga kalau mau ingin belajar datang langsung di Desa Wisata Jambu, Kecamatan Kayan Kidul. Nanti kita belajar bersama. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.